Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman berada dalam keadaan sehat, selalu bersemangat menjalani hidup ini. Oke, teman-teman, kita kan biasa dikelilingi oleh berbagai informasi. Informasi masuk dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari TV, dari internet, dari sosmed gitu ya, dari lingkungan keluarga, lingkungan tetangga gitu ya, dari teman, dari saudara, banyak sekali informasi yang sampai kepada kita. Apalagi kalau kaitannya dengan berita selebritis gitu ya, banyak banget kalau kalau ibu-ibu ngelihat acara selebritis itu kan banyak banget gosip-gosip segala macam di berbagai macam TV ada gitu semuanya. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir perlu nggak sih kita ngetahui urusan orang gitu, maksudnya misalnya urusan selebritis ya, lagi ada masalah ini, ada masalah itu gitu, ada perkara ini gitu ya, perlu nggak sih sebenarnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau dipikir sampai ke sana gitu ya, kita mungkin akan mengambil kesimpulan kayaknya nggak perlu deh mengetahui hal itu, karena kita punya kehidupan sendiri, kita punya permasalahan yang harus kita selesaikan gitu ya. Bukan kita nggak mau peduli, tapi apa namanya, sepertinya kita tidak perlu tahu gitu untuk urusan-urusan orang lain yang sebenarnya kita juga nggak bisa bantu gitu kan ya. Nah, dalam pembahasan kali ini ada kaitan dengan informasi seperti itu. Jadi eh, kita memang banyak dikelilingi informasi, tapi kita tidak tahu apa tujuan kita untuk mengetahui informasi itu, kayak gitu. Nah, pembahasan hal ini ada di dalam buku ini, Pintar Memilah Informasi dalam Cara Berpikir Praktis, karya Edward de Bono. Di dalam buku ini kita eh, kadang dihadapkan seperti yang saya katakan tadi gitu, informasi masuk ke dalam diri kita, tapi kita tidak tahu apa fungsinya, kita tidak ada tujuan terhadap informasi tersebut. Nah, bedanya kalau informasi ada tujuan, misalnya gini, kita pergi ke kantor, kita pergi ke tempat kuliah, pergi ke sekolah gitu ya, informasi apa yang kita butuhkan? Kita butuh informasi di mana pom bensin berada. Kita butuh informasi di mana tambal ban berada. Kita butuh informasi di mana masjid ada atau musola berada dalam jalur perjalanan kita. Itu yang kita butuhkan misalnya. Seperti saya, kalau di depan di jalan raya itu ada dua, tiga kalau ke arah kanan nih. Ada tiga pom bensin. Begitu belok ke kanan, ada tiga lagi. Belok ke kiri, ada satu pom bensin. Seterusnya. Kalau tanya tempat tambal ban, juga bisa kita menyebutkannya. Nah, jika kita tidak mengetahui hal-hal tersebut, itulah yang kita butuhkan, itulah tujuan informasi yang kita butuhkan. Nah, sedangkan informasi yang masuk ke kita secara tidak sengaja, misalnya kita melihat ada spanduk terbentang tapi terbalik, terus kita coba baca gitu ya, dan terbaca oleh kita. Nah, itulah informasi yang masuk tanpa kita rencanakan, tanpa kita memiliki tujuan terhadap informasi tersebut. Nah, itu yang pertama yang harus kita miliki. Terhadap informasi kita tuh harus punya tujuan. Untuk apa kita ketahui. Itu pertama. Yang kedua, informasi itu kadang-kadang butuh ketepatan. Misalnya dalam sejarah Daud ya, Nabi Daud. Suatu ketika ada seorang wanita ingin dinikahi oleh seorang pengawal kerajaan, tapi dia tolak. Terus juga ada hakim yang ingin melamarnya juga, tapi ditolak. Pedagang ingin melamarnya, ditolak juga. Polisi ingin melamar wanita itu, ditolak juga. Keempat orang ini ditolak oleh wanita tersebut. Hingga akhirnya keempat orang ini bersepakat untuk membuat rencana jahat terhadap wanita itu. Dilaporkanlah kepada Nabi Daud bahwa wanita ini telah melakukan maksiat dengan seekor anjing. Karena laporan keempat orang ini sama gitu ya, akhirnya wanita itu diputuskan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud, yang pada saat itu menyaksikan proses peradilan itu,
minta izin kepada ayahnya agar dia mereka ulang peradilan. Nah, terus keempat orang itu dipanggil satu persatu. Ketika satu orang dipanggil, yang lain berada di tempat yang lain. Nabi Sulaiman bertanya, apa warna anjing itu? Yang pertama menjawab hitam, yang kedua menjawab putih, yang ketiga abu-abu, yang keempat hitam bercampur putih. Lain semuanya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berempat ini telah berbohong. Dari sinilah akhirnya disimpulkan bahwa wanita ini tidak bersalah dan dia dibebaskan, dan keempat orang ini dijatuhi hukuman. Ini contoh informasi itu tidak sekedar kita butuh untuk ketahui, tapi informasi itu kita perlu tahu ketepatannya, benar atau tidak informasi tersebut. Oke, yang ketiga di dalam buku ini dibahas informasi itu juga harus kita tahu secara rinci. Jadi mungkin kalau orang yang ingin pindah rumah ya, misalnya pengen pindah rumah, tanah di sana atau rumah di sana harganya murah gitu. Terus dengan serta-merta karena pertimbangan hal ini, karena pertimbangan informasi ini, kita memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Padahal untuk membeli rumah, untuk menentukan kita beli atau tidak sebuah rumah, banyak hal yang harus kita pikirkan. Misalnya, dekatkah dengan rumah sakit? Dekatkah dengan sekolah? Gimana akses jalan? Apakah aman dari banjir? Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ini satu contoh kita butuh informasi itu bukan hanya sekedar tepat, tapi juga perlu rinci. Kalau kita tidak mengetahui secara rinci, maka akibatnya kita gegabah dalam memutuskan sebuah keputusan berdasarkan informasi yang terbatas gitu. Seorang pembantu misal dapat kabar dari pembantu tetangganya gitu ya, bahwa dia akan akan pindah bekerja karena mendengar gaji pembantu tetangganya besar. Hanya karena berdasarkan itu, begitu pindah ternyata dia kecewa, ternyata gaji memang besar tapi kerjaan berat sekali dan ada hal-hal yang dia tidak perhitungkan sekali. Nah, inilah bukti bahwa informasi tidak hanya sekedar itu, tapi harus diketahui secara rinci. Ada hal-hal lain lagi yang dibahas dalam buku ini terkait dengan informasi. Banyak hal, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.